Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau, Raja kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini, satu kesempatan yang luar biasa, kita masih ada sebagaimana kita ada pada malam hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, pada malam hari ini mari kita memuji Tuhan, mari kita menyembah Tuhan. Berikan yang terbaik kepada Tuhan pada malam hari ini. Angkat pujianmu yang terbaik bagi Tuhan. Katakan Engkau Yesus sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, kami beri pujian bagimu Tuhan. Kami berikan hormat bagi Yesus. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya. Oh, ini pujian kami. Penyembahan kami, kami naikkan bagimu. Haleluya, Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu
sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kami mau memujimu, kami mau menyembahmu. Haleluya, kami mau menyembahmu, kami mau menyembahmu, Tuhan. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Sore hari ini Tuhan, pada malam hari ini kami mau menyembah Engkau. Biarlah segala pujian, segala kemuliaan bagi Yesus. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu.
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagimu. Kau sungguh baik Tuhan, Kau yang terindah. Haleluya, naikkan pujian bagimu. Ku naikkan pujian bagimu. Kami naikkan Tuhan yang terbaik. Ini hati kami, ujilah kami Tuhan. Selidiki hati kami, Ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Jamahlah kami Tuhan, jamahlah kami. Ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus,
Yesus Raja. Dia ajaib, dia mulia, dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya.
jawaban doa. Haleluya. Selamat malam pemirsa, saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti kembali kita jumpa di dalam ibadah jawaban doa. Pada ibadah malam ini kita patut bersyukur kita bisa bersama-sama lagi kembali dalam ibadah ini. Percayalah dimanapun engkau berada saat ini dan apapun aktivitasmu saat ini, ada Tuhan bersama dengan engkau. Dan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat peduli dengan kehidupan kita. Tuhan itu sangat mengasihi saudara dan saya. Dan pada malam ini, saya percaya seberapa lama mungkin Anda sedang menantikan jawaban-jawaban dari kerinduan hati saudara tentang pergumulanmu, masalahmu, persoalanmu, sakit penyakitmu yang ingin engkau terima jawaban Tuhan. Malam ini kita akan dengar firman Allah. Sebelum lebih jauh saya berbicara, mari kita akan berdoa mendahului untuk mendengar kebenaran firman Allah pada malam ini. Kita satu di dalam doa, dimanapun Anda berada, Anda boleh ikut dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam namamu Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur punya Engkau yang hidup dalam setiap pribadi kami. Dan kami bangga karena Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan seorang diri dalam setiap situasi yang kami alami dalam hidup ini. Engkau ada di dalam setiap keadaan kami. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau tidak pernah terlambat dengan hidup kami. Itu sebabnya malam ini kami siap untuk diberkati kembali dengan kebenaran-Mu. Berbicaralah melalui bibir mulut hamba-Mu. Nyatakan isi hatimu untuk kami makin mengerti apa yang Kau mau dalam hidup kami. Tuhan menolong setiap kami, dimanapun kami berada, di tempat pekerjaan, di kendaraan, di jalan, atau dimanapun kami sedang mendengarkan dan mengikuti ibadah jawaban doa ini. Tuhan Engkau ada di situ. Roh Kudus hadir bersama kami untuk menyatakan apa yang Kau mau dalam hidup kami. Sehingga kami bisa menikmati setiap pergumulan doa-doa kami dijawab Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami. Kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Berbicaralah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati kami terbuka untuk menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang menyaksikan dan mengikuti ibadah ini. Kita akan bersama-sama mengikuti pembacaan firman Allah yang terdapat di dalam Injil Lukas. Pasalnya yang pertama, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-17. Cukup panjang pembacaan firman Allah ini. Tapi saya mempersingkat dan membaca mulai dari ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-13. Saudara mungkin punya kesempatan sebentar kita akan singgung dan melihat mulai dari ayat 5. Tapi saya akan membaca ayat firman Allah ini. Ayat 11 berkata demikian. Injil Lukas pasal yang pertama ayatnya yang ke-11. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth, istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, terkadang ketika kita menantikan jawaban atas doa-doa kita dalam pergumulan kita, seringkali kita tidak sabar. Apalagi karena masalah itu begitu pelik, begitu berat, dan begitu sukar mungkin. Sehingga kita dalam menantikan waktu yang tepat, bagaimana Tuhan bisa selesaikan. Ternyata di detik-detik terakhir itulah jawaban Tuhan ada. Tuhan menjawab doa-doa kita dan tidak selalu itu mudah untuk kita bisa pahami jawaban doa itu.
Demikianlah yang terjadi pada situasi Zakaria. Kalau kita baca dari ayat-ayat sebelumnya, Zakaria mengalami yang namanya sebagai seorang imam, dia istrinya mandul bertahun-tahun, mereka merindukan punya anak. Ketika dia bertugas di dalam bait Allah, dicatat dalam ayat yang ke-6, kedua kekasih ini, Imam Zakaria dan istrinya adalah orang benar. Saya bacakan ayat yang ke-6, saudara. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Bukan orang sembarangan imam ini. Tapi perhatikan ayat 7 berkata begini. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Bapak Ibu bisa bayangkan, saudara sekalian, situasi yang tidak menyenangkan ini terjadi dalam kehidupan Zakaria. Setelah sudah tua, tidak punya anak. Saya yakin tidak ada orang ingin seperti demikian. Kita pengen punya keturunan yang bisa melanjutkan apa yang menjadi tanggung jawab kita kepada anak-anak kita. Tapi kenyataan yang dialami oleh Zakaria berbeda bersama Elisabet. Mereka sudah berdoa, mereka sudah memohon, mereka sudah meminta. Tapi bertahun-tahun, mereka bukan orang sembarangan, orang benar, orang yang hidupnya menurut segala perintah Tuhan, dan hidupnya tidak bercacat. Kurang apa lagi? Mungkin kita sadar bahwa kenapa saya tidak dapat jawaban doa, kenapa saya tidak alami Tuhan menjawab doa, karena saya sadar saya ada salah, ada keliru, ada tidak benarnya, ada cacatnya, ada dosa yang tersembunyi. Dan jawaban doa ternyata tertunda. Karena Alkitab menjaminkan Tuhan itu telinganya tidak tuli. Bahkan untuk mendengar setiap seruan kita, dia selalu pasti mau jawab. Hanya dosa yang menjadi penghalang. Mungkin itu penyebabnya. Tapi Zakaria bukan itu, saudara. Zakaria orang benar. Zakaria orang tidak bercacat. Dia seorang imam pelayan Allah di dalam bait Allah. Tapi mengalami istri mandul. Tidak punya anak. Dan itu menjadi olok-olokan di tengah-tengah kehidupan mereka pada masa itu. Tidak menyenangkan. Tapi perhatikan ayat yang ke-13 tadi yang kita baca. Ketika malaikat Gabriel menjumpainya di dalam bait Allah, ada rasa takut kok tiba-tiba datang malaikat. Tapi malaikat itu berkata, jangan takut Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan Tuhan. Hari ini saya mau berkata begini, dengar baik Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini, saat ini engkau menyaksikan acara ini, ibadah ini, engkau sedang mendengar dengan pergumulanmu yang berat, dengan masalahmu, dengan persoalanmu, dengan segala macam yang sedang engkau doakan, dan bertahun-tahun sudah berlalu engkau tidak bisa selesaikan itu, dan sepertinya Tuhan tidak menolong. Mungkin kita sudah sadar bahwa karena dosa, dan kita sudah beresin di hadapan Tuhan, kita sudah akui dosa pelanggaran itu, sehingga kita dibenarkan oleh Tuhan. Sebenarnya layak terima jawaban, tapi kenapa belum? Perhatikan, sekalipun di situasi seperti itu, jangan hilang pengharapan. Sekalipun di situasi di mana sepertinya sudah nggak mungkin, mustahil. Sepertinya ya sudah lewat waktunya lah. Seperti Zakaria, anak sudah tua, umur sudah menopause mungkin, tidak mungkin punya anak. Tapi ketika malaikat Gabriel datang untuk memberitahukan, jangan takut, hari ini doamu dijawab. Saya mau berkata begini, imani, harapanmu ada pada Tuhan. Ketika Yesus menjumpai engkau saat ini, di mana engkau sedang menyaksikan acara ini, ibadah ini, percayalah, ini waktunya Tuhan untuk menjawab doamu. Ketika engkau sudah beres dengan hidupmu, engkau sudah menyelesaikan semua persoalan masalah hidupmu dengan cara mengakui dosa pelanggaran yang kita lakukan, mungkin sadar tidak sadar. Entah hubungan kita dengan pasangan, entah kita dengan orang tua, atau kita dengan atasan, atau kita dengan yang lain, dengan rekan kerja, rekan bisnis, dan sebagainya. Ada sesuatu yang keliru, ada sesuatu yang salah.
Atau mungkin dalam peribadatan kita dengan Tuhan, kita seringkali alpa. Ada hal-hal yang menjadi perhitungan Tuhan dengan hidup kita. Saya mau berkata begini, dengar baik. Tetaplah percaya dan berharap kepada Tuhan. Karena waktu Tuhan untuk menjawab doa, itu waktu urusannya Tuhan. Di bagian lain kita tahu firman Allah berkata, Tuhan itu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktunya Tuhan. Dan ayat itu mengungkapkan manusia tidak dapat menyelami hal itu. Dan hari ini saya mau berkata, mungkin engkau sudah menantikan itu bertahun-tahun. Bahkan engkau sedang menunggu jawaban Tuhan atas doa-doamu. Seperti Zakaria yang sudah bertahun-tahun meminta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan dia anak. Ia bergumul, dia berdoa bersama istrinya yang dia cintai, yaitu Elizabeth. Ternyata setelah tahunan dia menunggu, Tuhan menjawab doanya. Dan Tuhan memberikan kegembiraan, sukacita di balik beberapa tahun yang mereka lalui dengan penuh pergumulan karena doa kerinduan punya anak. Saya nggak tahu kalau saudara ada yang mengalami ini. Mungkin engkau juga bagian dari orang yang seperti Zakaria alami. Engkau merindukan punya anak. Tapi sudah bertahun-tahun menikah engkau tidak punya anak. Tapi saya mau berkata, percayalah firman Allah. Tuhan mau menjumpai engkau. Dan Tuhan mau menjawab. Dan berkata, hari ini aku akan menjawab doamu. Terimalah keturunan itu. Dan tahun depan engkau hamil, engkau punya anak, engkau melahirkan. Kalau engkau seorang istri, ibu yang mendengarkan acara ini, mengikuti ibadah ini. Ingat, Tuhan kita itu sempurna. Dia mampu mengingat semua doa-doa kita. Saya nggak tahu, mungkin doa itu sudah bertahun-tahun kita naikkan. Tidak hanya untuk bertahun-tahun, bahkan dari generasi ke generasi doa itu kita sudah dengar. Mungkin opa kita, ayah kita yang sudah mendahului kita, mereka yang mendoakan kita waktu itu. Tapi hari ini mungkin jawaban dari orang tua kita punya doa. Nantikan dengan setia. Hanya orang yang tetap tekun di dalam doa. Orang yang tetap setia mencari Tuhan. Orang yang tetap setia berharap, menaruh pengharapan kepada Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, percayalah, jawaban itu ya dan amin. Hanya saya mau berkata begini. Ada 3 jawaban Tuhan dalam doa-doa kita. Yang pertama adalah mungkin Tuhan ingin berkata tidak. Itu jawaban saudara. Atas doa yang kau naikkan. Karena Tuhan lebih tahu jangan-jangan doa itu hanya untuk memuaskan hawa nafsumu. Maka hari ini jawaban itu tidak akan pernah datang kalau engkau mendasari doamu dengan motivasi yang salah. Tuhan tahu sikap hati kita. Hal kedua jawaban Tuhan dalam doa-doa yang kita naikkan. Mungkin Tuhan sedang berkata tunggu. Sama seperti peristiwa Zakaria. Menunggu itu sesuatu yang tidak enak. Menunggu itu sesuatu yang butuh kesabaran dan kesetiaan. Di sanalah Tuhan akan menjawab doa itu. Sebenarnya sudah dijawab karena Tuhan bilang tunggu. Tuhan lebih tahu waktu yang tepat untuk kita. Dan percayalah, saya mengimani dan meyakini, jangan-jangan hari ini, jangan-jangan saat ini engkau sedang waktu Tuhan terjadi atas hidupmu untuk menerima jawaban doa itu. Percayalah dengan iman. Tetap teguh beriman kepadanya. Yakin dan percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan hidupmu. Tuhan kita yang sempurna itu, dia bertahun-tahun melihat pergumulan itu. Dia tahu persoalan kita. Karena dia ada di setiap keadaan hidup kita. Tuhan tidak pernah melupakan apa yang pernah kita doakan. Mungkin saja dia menjawabnya lama. Setelah pertama kalinya kita mendoakan hal itu. Atau kita mengungkapkan permohonan doa kita itu. Tapi pada waktunya tidak pernah salah dan tidak pernah keliru waktu Tuhan dengan hidup saudara dan saya. Terkadang jawaban Tuhan juga seperti yang kita harapkan, seperti yang kita rindukan. Kenapa? Karena Tuhan sudah tahu ini waktunya bagi kita. Maka jawabannya bukan lagi tidak, bukan lagi tunggu, tapi ya. Karena aku siap memberkati engkau, kata Yesus. Saya mau berkata begini bagi setiap kita yang mendengar dan mengikuti ibadah jawaban doa ini. Bangkitkan iman percayamu di dalam Yesus. Kalau engkau sadar ada hal yang keliru, yang salah selama ini. Motivasi yang salah dalam doa-doa yang kau naikkan.
Mungkin kau sedang bergumul dengan persoalan dan masalah, sakit, penyakit, apapun itu. Tapi kalau itu karena dosa, bereskan dengan Tuhan. Selesaikan dengan Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. Tuhan mengampuni, Tuhan melupakan dan tidak mengingat-ingat dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 jelas sekali. Ketika kita mengaku dosa dan Tuhan itu setia, mengampuni, melupakan dan tidak akan mengingat dosa kita. Tapi persoalannya, kita mau ngaku tidak. Itu persoalannya. Kita mau bereskan tidak. Tapi kalau semua itu sudah kita kerjakan, percayalah waktu Tuhan tidak pernah terlambat dengan hidupmu. Maka meskipun cara-cara Tuhan tidak seperti yang kita mampu pikirkan, tapi imanmu tetap percaya. Pengharapanmu di dalam Dia tidak pernah menjadi sia-sia. Karena Tuhan tahu kapan waktu yang tepat menjawab doamu. Zakaria mengalami jawaban doanya. Ketika dia meminta anak laki-laki, Tuhan memberinya lebih dari sekedar apa yang dia minta. Kita tahu siapa anak dari Zakaria. Yohanes Pembaptis yang akan mendahului kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Pada waktu itu Yohanes menjadi utusan Tuhan untuk membuka jalan bagi Kristus yang akan datang. Kita tahu siapa Yohanes yang adalah menjadi pembaptis. Seorang nabi yang membuka jalan bagi kedatangan Mesias, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Pengalaman Zakaria ini menunjukkan satu kebenaran penting yang patut juga untuk kita menaikkan iman percaya kita di dalam Kristus. Kita dikuatkan untuk terus berdoa. Jangan berhenti berdoa. Jangan jemu-jemu untuk berdoa. Tetaplah berdoa. Tetaplah naikkan doamu di hadapan Tuhan. Karena waktu Tuhan jarang sekali akan sama dengan waktunya kita. Jarang terjadi. Tetapi waktu Tuhan selalu layak untuk kita nantikan jawaban Tuhan itu. Saya mau berkata mengakhiri firman ini. Percayalah, mungkin inilah waktu Tuhan bagi engkau. Mungkin inilah saatnya, waktu yang terbaik untuk Tuhan menjawab setiap seruan doamu. Inilah waktunya. Karena itu tetaplah tekun berdoa. Tetaplah setia dan berusahalah kerjakan bagian kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Lakukan itu dengan setia di hadapan Tuhan. Karena Dia sudah tahu motivasi kita. Dia tahu isi hati kita. Dia tahu pikiran kita. Dia tahu yang kita naikkan selama ini dalam seruan doa-doa kita. Ini waktunya yang tepat untuk menjawab doa-doa kita. Maka malam ini saya mau berkata begini. Menutup Alkitab saya. Saudara, di tempatmu engkau berada. Entah engkau di kantor, di rumah, di jalanan, di atas kendaraan, atau dimanapun kau berada saat ini. Kita akan berdoa. Dan ketika engkau selalu menaikkan doamu dalam ketekunan dan kesetiaanmu, dengan menaruh harap sepenuhnya kepada Yesus Kristus, Tuhan, yang menjadi jawaban atas setiap doa kita, percayalah, kita akan nikmati hal itu saat ini. Yakinkan dirimu untuk inilah waktu Tuhan bagi engkau. Kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Kalaupun saat ini engkau lagi sakit di rumah sakit, mungkin terbaring. Percayalah Tuhan ada bersama dengan engkau di tempat di mana engkau terbaring. Dimanapun keberadaanmu saat ini. Dalam pergumulanmu, dalam sakit penyakit, dalam persoalanmu, dalam semua masalah yang sedang kau hadapi. Dan itu sudah bertahun-tahun kau bawa dalam doa. Kalau ada menjadi sebab pelanggaran dosa dan yang akibatnya membawa kita ada dalam situasi itu, hari ini kesempatan kita memperbaiki di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, Engkau mengenal setiap kami. Engkau tahu siapa kami. Saat ini hamba berdoa. Kalau ada karena dosa dan pelanggaran yang menyebabkan kami harus melewati pergumulan, persoalan, masalah yang kami jalani hari-hari ini. Hari ini hamba mohon kemurahan dan belas kasihan-Mu. Ampuni salah dosa kami. Berkemurahanlah kami atas kehidupan kami. Sehingga kami layak menerima jamahan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima anugerah-Mu. Kami terima kasih karunia-Mu. Bahwa Engkau menjawab setiap doa-doa kami. Seruan kami. Apapun itu Tuhan.
Kalaupun ada yang sakit saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang ajaib, nama yang berkuasa, sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa bilurmu, kesembuhan terjadi. Apapun yang sakit, bentuk penyakit apapun itu, dokter lepas tangan sekalipun, taruh imanmu dan percayamu kepada Yesus Kristus Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa, segala kuasa di langit, di bumi, di bawah bumi, bertekuk lutut dalam nama ini. Dan saat ini hamba berdoa dan menyerukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyakit apapun, engkau tidak punya tempat atas kehidupan orang ini. Kesembuh, pulang dengan kesembuhan dari Tuhan. Nikmati pemulihan dari Tuhan. Begitu pula bagi semua persoalan, masalah, pergumulan yang dihadapi umatmu. Apapun bentuknya, pekerjaannya, bisnisnya, usahanya, rumah tangganya, anak-anaknya, masa depan mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, menjawab. Karena kami yakin dan percaya waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Engkau Tuhan yang sempurna, yang tahu segala sesuatu. Dan Engkau ada dalam setiap situasi keadaan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau meyakinkan kami kembali. Sebagaimana Zakaria Engkau tolong. Sebagaimana Elizabeth Engkau berikan apa yang menjadi kerinduan hati mereka. Hari ini, malam ini, hamba percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seberapa banyak mereka yang mengalami persoalan, masalah, pergumulan, tantangan apapun, sakit, penyakit apapun. Bahkan mungkin sedang mengalami kolapsnya usaha dan apapun yang mereka jalankan. Bersatu hati kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjamah, menolong, memberi jalan keluar. Tepat pada waktunya. Sehingga mereka boleh memuliakan Engkau kembali. Karena mereka sadar dan diketahui bahwa Engkau tidak pernah membiarkan hidup mereka. Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Dan Engkau menjawab setiap seruan-seruan doa kami. Terima kasih Tuhan. Ini menjadi doa syukur kami bahwa Engkau Tuhan yang ajaib. Tuhan yang menjadi penolong. Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami menjalani kehidupan seorang diri. Engkau selalu hadir dalam setiap pergumulan, persoalan, masalah yang dihadapi umat-Mu. Sakit, penyakit apapun. Disembuhkan, dipulihkan. Yang lemah dikuatkan. Yang susah dihiburkan kembali. Dan yang butuh pertolongan, tertolong melihat jalan keluar dari Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan bangga punya Engkau dalam hidup ini. Kami akhiri ibadah doa, jawaban doa ini. Hanya di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita sudah mendengar kebenaran, mari hidup dengan kebenaran itu. Jangan lagi hidup dalam kecacatan rohani dalam hidupmu. Bangunkan disiplin rohanimu untuk melihat selalu jawaban Tuhan atas hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita ketemu kembali dalam minggu yang akan datang. Ibadah jawaban doa yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya. Satu-satunya jawaban